Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, saya di sini Dr. Farhan. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang teori bilangan, atau lebih tepatnya yaitu tentang keterbagian, dengan pengampu mata kuliah yaitu Ibu Kamerliza. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian keterbagian: jika ada sebuah bilangan bulat A yang dibagi dengan bilangan bulat B, di mana B tidak sama dengan 0, hasil dapat berupa atau bukan bilangan bulat. Misalnya, 8 membagi habis 24, atau 24 habis dibagi oleh 8, sama dengan 3. Di sini 24 dibagi 8 adalah 3 ya. Adalah bilangan bulat, sedangkan 5 tidak membagi habis 17 sama dengan 3,4. 3,4 ini bukan bilangan bulat ya. Ini adalah bilangan pecahan. Bukan bilangan bulat karena ada koma di sini. Ini bukan genap ya. Sehingga di sini dinotasikan dengan jika ini adalah diartikan sebagai membagi habis, di sini tidak membagi habis ya. Kedua, pernyataan tersebut mengarah pada definisi keterbagian itu sendiri, yang mana jika bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B tidak sama dengan 0, ditulis A membagi habis B atau B terbagi habis oleh A. Apabila ada suatu bilangan bentuk bilangan bulat K, maka menjadi B sama dengan KA. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis A tidak membagi habis B atau B tidak membagi habis A. Ini dinotasikan dengan ini ya. Garis ini bukan mutlak tapi membagi habis. Jika ada garis miring di tengahnya, ini tidak membagi habis ya artinya. Contohnya adalah yang pertama, 8 membagi habis 24 sama seperti ini atas. Karena ada suatu bilangan bulat yaitu 3 sehingga menjadi 8,3 atau 8 kali 3 sama dengan 24. 8 membagi habis 24 yang menghasilkan 3. Sehingga jika di sini adalah pembagian, jika dikonversi dalam perkalian adalah 8 dikali 3. 8 dikali 3 menghasilkan 24. Sama ya. Dan yang selanjutnya adalah 4 tidak membagi habis 13 karena tidak ada satu bilangan bulat K sehingga menjadi 4K sama dengan 13. Di sini karena dia tidak membagi habis maka dinotasikan dengan K. Yang selanjutnya, sifat-sifat penting dari keterbagian. Yang pertama, jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Ini disebut sebagai sifat transitif. Yang kedua, jika A membagi habis B, maka A membagi habis B dikali C untuk setiap bilangan bulat C. Apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis A ditambah C, A membagi habis B dikurang C, dan A membagi habis B dikurang C. Ini dapat dibuktikan ya. Silakan teman-teman buktikan dengan mensubstitusikan angka-angka kepada A, B, dan C. Yang keempat, apabila membagi habis B dan A membagi habis C, maka A sama dengan M dikali B ditambah N dikali C untuk sembarang bilangan bulat M dan N. Ini disebut sifat linearitas. Yang selanjutnya, A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A. Ini disebut sifat reflektif. Di sifat reflektif, A membagi habis A maka hasilnya akan selalu 1. Berapapun bilangannya. Jika A membagi habis B, maka MA membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Dan yang terakhir, jika MA membagi habis MB dengan M tidak sama dengan dari 0 atau bukan sama dengan dari 0, maka A membagi habis B. Membuktikan sifat-sifat keterbagian. Yang pertama, jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Sifat transitif. Dapat dibuktikan jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Karena A membagi habis B dan B membagi habis C, maka ada bilangan bulat K dan M. Sehingga B sama dengan KA dan C sama dengan MB. Oleh karena itu, bisa ditulis C sama dengan M kali B, C sama dengan M dikali A dikali K,
C sama dengan A dikali K dikali M. Karena K dikali M bilangan bulat, maka terbukti bahwa A membagi habis C. Dan yang kedua, jika A membagi habis B, maka A membagi habis B dikali C untuk suatu bilangan bulat C. Bukti, jika A membagi habis B, berarti ada bilangan bulat K, sehingga B sama dengan KA, BC sama dengan KA dikali C, BC sama dengan KC dikali A. Ini hanya dibalik saja ya. Karena KC bilangan bulat, maka terbukti bahwa A membagi habis BC atau BC terbagi habis oleh A. Yang ketiga, apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis A ditambah C. B ditambah C. A membagi habis B dikurang C dan A membagi habis B dikali C. Bukti, apabila A membagi habis B dan A membagi habis C, berarti ada bilangan bulat K dan M. Maka B sama dengan KA dan C sama dengan MB. Oleh karena itu, dari kedua bersamaan tersebut dapat diperoleh bahwa B tambah C sama dengan K plus M dikali A, berarti A membagi habis B ditambah C. B dikurang C sama dengan K plus M dikali A, berarti A membagi habis B dikurang C. B dikali C sama dengan K dikali M dikali A, berarti A membagi habis B dikali C. Selanjutnya, jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis M dikali B ditambah N dikali C. Untuk sembarang bilangan bulat M dan N, sifat linearitas dapat dibuktikan apabila A membagi habis B dan A membagi habis C. Dan apabila bilangan bulat E dan F, maka diperoleh B sama dengan A dikali E dan C sama dengan A dikali F. Oleh karena itu, dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh MB ditambah NC sama dengan M dikali A dikali E ditambah N dikali A dikali F sama dengan A dikali M dikali E ditambah N dikali F. Jadi terbukti bahwa C membagi habis M dikali B ditambah N dikali C untuk sembarang bilangan bulat M. Dan selanjutnya, A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A, sifat selektif. Dapat dibuktikan apabila suatu bilangan bulat A dibagi dengan bilangan bulat A, maka hasil dari pembagian tersebut adalah 1. Dan apabila A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A, maka ini A-nya 1 ya. Maka A sama dengan 1. Karena berapapun bilangannya, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Sehingga terbukti bahwa A membagi habis A untuk setiap bilangan bulat A. Selanjutnya, jika A membagi habis B, maka MA membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Dapat dibuktikan apabila A membagi habis B dan ada bilangan bulat M, maka diperoleh A sama dengan MA dan B sama dengan MB. Oleh karena itu, dari kedua persamaan tersebut dapat diperoleh A membagi habis B sama dengan MA membagi habis MB. Ini dapat dibuktikan juga ya teman-teman ya. Jadi terbukti bahwa jika A membagi habis B, maka MA membagi habis MB untuk setiap bilangan bulat M. Dan yang terakhir, jika MA membagi habis MB, seperti yang sebelumnya ya, poin terakhir, MA membagi habis MB dengan M bukan sama dengan 0, maka A membagi habis B. Dapat dibuktikan apabila M bukan sama dengan 0, A membagi habis B dan ada bilangan bulat K, maka B sama dengan K dikali A untuk M bukan sama dengan 0. Jadi bisa ditulis MB sama dengan M dikali KA, MB sama dengan MA dikali K. Hanya dibalik ya. Dan K adalah bilangan bulat, maka MA membagi habis MB. Jadi terbukti bahwa apabila M bukan bilangan 0 dan A membagi habis B, maka MA membagi habis MB. Baiklah, sudah sampai di penghujung materi kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya teman-teman. Saya kira itu dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Selamat siang.